Selamat pagi, selamat Paskah, jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dahulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di Pesta Paskah kedua Senin 5 April 2021 terambil dari Kitab Mazmur pasal 131 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik senantiasa bersyukur. Jemaat Kristus yang saya kasihi, kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan manusia. Hari demi hari, penyertaannya melingkupi dan rahmat-Nya yang ajaib menghiasi kehidupan kita. Harapan, cita-cita akan diberikannya yang terbaik kepada setiap kita yang menantinya. Itulah yang dialami bangsa Israel di dalam kehidupannya. Mengingat kasih Tuhan yang diberikan kepada mereka, diekspresikan dalam pujian kepadanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, merupakan urat nadi yang mengalirkan perasaan yang terkandung dalam seluruh Mazmur ini. Gaya pujian ini dituliskan untuk menunjukkan pengakuan iman Israel akan kasih setia Tuhan yang tak pernah berakhir. Di sana pemazmur bersyukur kepada Tuhan dan mengatakan Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena yang pertama, Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan sungguh amat baik. Yang kedua, Tuhan tidak tinggal diam ketika umat-Nya ada dalam penderitaan sebagai budak di Mesir. Tuhan telah menjadi juru selamat bagi umat-Nya Israel dengan membawa mereka keluar dari Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, ungkapan syukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan adalah sebuah ungkapan iman yang tak hanya muncul di saat semua baik-baik saja, tapi juga hadir di saat ada kesulitan, tantangan, dan pencobaan. Karena Allah yang dipercayai adalah Allah yang bertindak sebagai juru selamat dan penolong umat-Nya. Iman berperan menolong kita untuk melihat karya Tuhan dalam kesulitan dan tantangan yang sedang kita hadapi. Iman juga berperan memberikan pengharapan untuk menghadapi kenyataan dan untuk mengatasi kenyataan hidup. Tanpa iman, maka kita akan mudah berputus asa dan tak berdaya menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Karena itu, saudara, mari gunakan iman kita di tengah kesulitan dan tantangan yang sedang kita hadapi. Sehingga setiap kita berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku semuanya yang dikasihi Yesus Kristus, kita mungkin sudah pernah mendengar cerita tentang kehidupan Fanny Crosby yang mengalami buta sejak dari kecil. Maaf, buta barangkali merupakan kondisi cacat yang paling menyedihkan dalam kehidupan manusia. Orang buta juga terbatas dalam banyak hal. Namun tidak demikian halnya dengan Fanny Crosby. Ia buta tapi bahagia.
Ia buta tapi mampu melihat keindahan dunia dengan cara yang berbeda. Ia telah mengarang ribuan lagu pujian yang sampai hari ini terus dinyanyikan. Bahkan dia pernah berkata, "Jika ada orang di dunia ini yang lebih bahagia daripada saya, bawalah orang itu kemari supaya saya bisa menyalaminya." Tentu bukan maksud Fanny Crosby untuk menyombongkan diri, namun perkataannya itu menunjukkan bahwa ia sangat puas dengan kehidupannya. Ia bahagia dengan cara yang berbeda. Hal itu menunjukkan bahwa kebahagiaan lagi-lagi bukan soal jasmani. Kebahagiaan bukan soal apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita kecap, dan apa yang kita dengar. Kebahagiaan justru ditentukan oleh apa yang bisa dirasakan hati kita. Jika kita punya sikap hati yang penuh rasa syukur, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Dengan sikap hati yang penuh syukur, kita akan merasa kaya dalam segala sesuatu. Jasmani, kita belum tentu memilikinya. Kebahagiaan hanya menjadi milik orang yang bisa berkata, "Terima kasih Tuhan." Ya, hati yang penuh syukur itulah yang membuat kita bahagia. Tak peduli seburuk apapun keadaan kita saat ini, belajarlah untuk mengucap syukur dalam segala perkara. Masalah kita sesungguhnya bukan apa yang tidak kita miliki, tapi apakah kita bisa mensyukuri apa yang ada pada kita. Masalah kita bukan tergantung pada besar kecilnya pergumulan hidup yang kita jalani, tapi apakah kita mampu berjalan dalam lembah kekelaman itu dengan mata yang tertuju kepada Kristus dan dengan hati yang bersyukur kepadanya. Bersyukur di tengah kesulitan itu bukan hal yang mudah, sama seperti Fanny Crosby yang bisa memandang keindahan sebuah objek yang sama sekali gelap. Sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kembangkanlah jiwa yang selalu bersyukur. Setiap anugerah yang kita terima dari Tuhan, sekecil apapun itu, sudah seharusnya menyentuh hati kita yang paling dalam untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap mampu bersyukur dalam segala hal. Dalam keadaan buruk pun kami beriman bahwa Tuhan tetap baik dan akan memberikan kami kekuatan untuk melaluinya. Dan Tuhan punya rencana indah yang akan membawa kemuliaan. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.